Halo semua, pemeriksaan kedokteran nuklir membutuhkan suatu radiofarmaka. Radiofarmaka tersusun atas radionuklida dan juga suatu kit farmaka. Salah satu cara untuk memproduksi radionuklida adalah dengan menggunakan generator radionuklida. Generator radionuklida merupakan suatu perangkat yang dapat memisahkan antara produk hasil suatu peluruhan dengan inti induknya. Ini adalah contoh dari gambar generator radionuklida. Dari generator ini, banyak radioisotop yang dapat dihasilkan, bergantung pada inti induk apa yang digunakan. Contohnya untuk mendapatkan radioisotop Cu62 menggunakan inti induk Zn62. Kemudian kalau Ga68 menggunakan inti induk Ge68. Namun yang banyak digunakan dalam fasilitas kedokteran nuklir adalah teknisium 99M yang didapat dari generator MO dari molybdenum 99. Pada umumnya, hasil produk dari generator radionuklida adalah inti anak dengan kesetimbangan yang transien. Apa itu kesetimbangan transien? Sebelum masuk ke sana, kita perlu tahu dulu bahwa suatu peluruhan dapat mencapai titik kesetimbangan itu ketika inti induk memiliki waktu paruh yang lebih tinggi dibanding dengan inti anak. Dia memiliki waktu paruh yang lebih panjang dibanding dengan waktu paruh pada inti hasil produknya. Nah, ketika perbedaan antara waktu paruh induk dengan anak hanya sekitar 10 kalinya, atau inti induk memiliki waktu paruh 10 kali dari waktu paruh inti anaknya, maka yang terjadi adalah keseimbangan transien. Namun ketika inti induk memiliki waktu paruh yang sangat lebih banyak dibanding dengan waktu paruh anaknya, maka yang terjadi adalah secular equilibrium, keseimbangan sekular. Kalau kita lihat di sini, hasil inti induk, yaitu inti anak, aktivitasnya akan meningkat seiring dengan bertambahnya waktu. Hingga pada titik tertentu, aktivitasnya menjadi maksimum dan laju peluruhannya serta laju produksinya akan sama dengan inti induknya. Kemudian, keduanya akan meluruh secara bersamaan. Contoh dari kesetimbangan transien adalah peluruhan pada MO99 dengan waktu paruh 66 jam menghasilkan teknisium 99M dengan waktu paruh 6 jam. Sedangkan pada secular equilibrium, karena waktu paruh induk sangat panjang sekali, maka ia tidak memiliki kemiringan yang cukup tinggi. Sedangkan waktu paruh anaknya sangat kecil, sehingga pada aktivitas maksimum, aktivitasnya akan menjadi sama. Ini terjadi umumnya pada reaksi nuklir di reaktor nuklir. Contohnya pada radium-226 meluruh menjadi radon-222, perbedaan waktu paruhnya sangat drastis sekali. Ra226 memiliki waktu paruh 1620 tahun, sedangkan radon memiliki waktu paruh 4,8 hari saja. Kalau tadi hanya memiliki ordo yang sama, ordo jam, sedangkan yang ini sudah beda ordo yang sangat jauh. Sekarang mari kita kembali ke generator. Generator radionuklida yang banyak digunakan adalah generator MO, generator molybdenum 99 yang menghasilkan teknisium 99M. Generator MO secara skematik digambarkan pada gambar ini. Kalau dilihat tersusun atas salin steril yang nantinya digunakan untuk melarutkan dan membawa teknisium 99M ke vial kosong atau vial vakum untuk menampung larutan teknisium 99M. Dan komponen paling utama adalah kolom berpori yang berisi MO99. Di dalam sini terdapat resin alumina yang digunakan untuk mengikat MO99 agar tidak keluar dari hasil elusi. Jadi tiga komponen utamanya ada salin steril kemudian dihubungkan ke kolom berpori yang berisi MO99, kemudian akan disalurkan ke vial vakum yang berisi vial kosong. Sebelum berbicara lebih jauh, mari kita kenalan dulu dengan molybdenum 99. Molybdenum 99 adalah radionuklida hasil produk dari reaktor nuklir. Di sini terjadi reaksi fisi 235 atau aktivasi neutron. Kalau kita lihat di sini, uranium 235 akan berinteraksi dengan neutron termal, kemudian pecah menjadi beberapa produk hasil reaksi nuklir, dan salah satunya adalah MO99. MO99 memiliki waktu paruh 66 jam. Dan 88%-nya melalui peluruhan beta menghasilkan teknisium 99M dengan probabilitas 88%, which is itu probabilitas yang sangat tinggi. Nah, hasil dari teknisium 99M ini memiliki waktu paruh 6 jam dengan energi 140 keV. Dari namanya, 99M, M di sini berarti metastabil. Berarti inti dari teknisium 99 berada dalam keadaan yang tereksitasi. Ketika inti dalam keadaan tereksitasi atau dalam keadaan metastabil, maka akan terjadi dua kemungkinan. Apakah ia akan mengalami internal convection atau mengemisikan sinar gamma. Pada teknisium 99M, probabilitas 91,5% akan terjadi emisi sinar gamma.
dengan energi sekitar 140 kiloelektronvolt atau 0,14 megaelektronvolt. Sehingga teknesium 99M dikategorikan sebagai pemancar gamma murni yang menjadi penyebab kenapa teknesium 99M digunakan dalam banyak pemeriksaan di kedokteran nuklir yang menggunakan perangkat detektor sentilasi seperti kamera gamma maupun SPECT. Sekarang mari kembali lagi ke dalam generator MO99. Tadi telah disinggung bahwa generator MO berisi larutan salin, kemudian ada kolom berpori yang berisi MO99, kemudian ada vial vakum. Di sini proses untuk mengambil teknesium 99M dari MO ini menggunakan konsep elusi. Elusi adalah proses ekstraksi suatu bahan dari bahan lain dengan menggunakan zat eluen atau larutan salin atau NaCl. Pada awalnya, molybdenum yang berada di dalam kolom berpori ini membentuk suatu senyawa yang disebut sebagai amonium molybdenat atau NH4+MoO4-. Nah, senyawa ini memiliki afinitas yang sangat tinggi sehingga ia menempel pada kolom berpoli aluminium oksida atau disebut juga sebagai resin alumina yaitu Al2O3 sehingga MO tidak bisa terlepas dari kolom berpori itu. Nah, karena MO adalah radioaktif dan memancarkan partikel beta hingga menghasilkan produk hasil peluruhan teknesium 99M dalam bentuk pertanected, teknesium 99M ini memiliki afinitas yang lebih lemah dibanding dengan MO99 karena muatannya yang tunggal. Sehingga kita bisa memisahkan teknesium 99M hasil peluruhan MO dengan inti induknya atau dengan MO-nya. Nah, proses ini yang disebut sebagai proses elusi. Secara prakteknya, ini adalah generator MO. Kita butuh dua tabung vial dengan jenis yang berbeda. Yang satu tabung vial yang berisi larutan salin bertekanan, dan satunya lagi tabung vial kosong dengan tekanan vakum. Tabung vial vakum dengan tekanan kosong itu akan menampung hasil dari elusi. Sedangkan tabung vial yang berisi larutan NaCl, larutan salin, ini digunakan untuk mengangkut teknesium 99M dari kolom berpori. Nah, vial yang kosong dimasukkan ke dalam vial shield atau pelindung vial. Ini untuk mencegah paparan radiasi berlebih pada tangan radiofarmasis. Sedangkan vial yang berisi NaCl bertekanan tidak perlu diberikan vial shield karena tidak akan ada radioaktif yang masuk ke dalam vial ini. Nah, vial kosong yang sudah berada di dalam vial shield dimasukkan ke dalam lubang output, sedangkan vial yang berisi NaCl atau larutan salin penuh bertekanan dimasukkan ke dalam lubang input. Keduanya kemudian akan ditekan secara bersamaan sehingga larutan yang berada di dalam vial salin akan turun ke bawah dan masuk ke dalam kolom berpori di bawah sini yang berisi MO99 dan hasil peluruhan teknesium 99M. Kemudian alirannya akan naik ke dalam vial kosong, yaitu vial yang sudah diberi vial shield. Jadi aliran larutan salin ini menggunakan konsep perbedaan tekanan. Vial penuh bertekanan, vial kosong memiliki ruang vakum. Jadi saat keduanya ditekan, air dari vial larutan salin yang memiliki tekanan akan turun ke bawah, membanjiri kolom berpori, mengangkut teknesium 99M hasil peluruhan MO, airnya kemudian akan naik ke dalam vial yang vakum. Proses aliran air ini membutuhkan waktu beberapa menit, sehingga perlu menunggu hingga seluruh larutan salin dalam vial NaCl itu telah kosong dan larutan salin yang terdapat di kolom berpori itu juga telah naik ke dalam vial kosong. Hasilnya, vial kosong yang di dalam vial shield akan terisi oleh larutan yang berisi teknesium 99M dalam bentuk pertanected. Nah, proses elusi itu dilakukan setiap 23 jam, mengikuti aktivitas maksimum yang didapat pada teknesium 99M. Pada waktu 23 jam atau 23-24 jam, aktivitasnya sudah maksimum. Kemudian dilakukan elusi hingga aktivitasnya turun menjadi 0 lagi, dan pada hari esoknya aktivitas cesium akan naik kembali sampai pada titik maksimum dan dielusi lagi. Begitu seterusnya. Kalau kita kembali pada kurva transient equilibrium, pada kasus umum, keseimbangan transier akan memberikan aktivitas anak yang jauh lebih tinggi pada akhirnya dengan aktivitas induknya, sekitar 10% perbedaannya. Tetapi, pada kasus MO99 ini, 12% MO99 akan meluruh di awal tanpa menghasilkan teknesium 99M, sehingga keseimbangan transien yang terjadi hanya akan mendapatkan aktivitas teknesium 99M sekitar 97% dari aktivitas awal MO99. Dan proses elusi ini memiliki efisiensi yang hanya sekitar 90 atau sampai 85% saja. Karenanya, hasil elusi dari generator MO hanya menghasilkan sekitar 95% aktivitas teknesium 99M dibanding dengan hasil perhitungan teoritisnya. Nah, karena elusi ini dilakukan setiap pagi, radiofarmasis akan mengambil atau mengelusi teknesium 99M di jam yang sama di setiap pagi, maka alat ini juga dinamakan sebagai moliko atau memerah sapi. Setiap pagi akan diperah atau dielusi teknesium 99M-nya dari MO99. Dan setiap 1 minggu, satu generator MO akan diganti dengan generator yang baru.
karena aktivitas pada MO99 sudah menurun. Karena dilihat pada transient equilibrium, aktivitas induknya juga ikut menurun seiring dengan pertambahan waktu. Sekarang bagaimana kalau elusinya tidak dilakukan secara periodik, tidak dilakukan pada jam yang sama, bisa saja lebih cepat atau bahkan lebih lambat. Pada kondisi ini, kita bisa saja mengambil atau mengelusi teknetium 99M pada waktu yang sempit, misalnya dalam waktu 3-5 jam. Tetapi tentu saja aktivitasnya akan menjadi kecil. Nah, sisa aktivitas yang tertinggal di dalam kolom berpori akan mempengaruhi hasil elusi di tahap selanjutnya. Nah, ketika elusi dilakukan lebih lama dari 23 jam, maka aktivitas teknetium 99M akan menurun. Karenanya, perlu interval waktu yang tepat secara periodik untuk melakukan elusi generator MO. Dalam beberapa kasus hasil elusi teknetium 99M, seringkali terdapat kontaminasi MO ataupun AL dari hasil elusi. Ketika terdapat kontaminasi MO pada hasil elusi, maka ini berbahaya untuk pasien karena memiliki energi yang lebih tinggi dibanding dengan energi teknetium. Jika terdapat kontaminasi AL, ini adalah suatu senyawa toksik jika masuk ke dalam tubuh. Karenanya, Nuclear Regulation Commission atau NRC membatasi kontaminasi ini, sekitar 0,15 becquerel MO99 per kilo becquerel teknetium 99M yang diperbolehkan ketika terdapat kontaminasi MO pada hasil elusi. Dan juga sekitar 10 mikrogram ion aluminium dari hasil elusi. Untuk mendeteksi MO, bisa menggunakan detektor kristal sintilasi yang diberi plat PB 3 mm di sekelilingnya. Plat PB ini akan menyerap radiasi dari teknetium, sehingga kristal sintilasi hanya menangkap energi dari MO99. Sedangkan untuk kontaminasi AL bisa menggunakan kit pengujian kimia atau menggunakan thin layer chematografi. Nah, hasil dari elusi teknetium 99M akan diukur aktivitasnya dengan menggunakan dose kalibrator. Bagaimana cara kerjanya akan dibahas dalam video yang lain. Setelah mendapatkan aktivitasnya, kemudian dipastikan tidak terdapat kontaminasi dari MO maupun dari AL, maka proses selanjutnya akan dilakukan labeling dengan suatu kit farmaka. Proses ini dilakukan dalam lemari asam yang dilakukan oleh radiofarmasis. Nah, itu tadi bagaimana cara kerja dari generator MO. Bisa dibilang seluruh rumah sakit yang memiliki fasilitas kedokteran nuklir pasti memiliki generator MO di dalam ruang hot lab, yaitu ruang untuk memproduksi radiofarmaka. Video selanjutnya akan membahas bagaimana proses produksi radionuklida dengan menggunakan alat dengan prinsip kerja yang lain, yaitu siklotron. Itu saja, semoga bermanfaat.